Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah, kata novelis Milan Kundera. Ada sebuah kutipan yang tidak kalah bagus dari Milan Kundera, yaitu tak perlu membakar buku untuk menghancurkan sebuah peradaban, tapi buatlah masyarakatnya berhenti membaca, kata sastrawan Ray Bradbury. Ini adalah sebuah monumen yang dijadikan untuk mengenang bahwa Jerman pada zaman Nazi Hitler pernah merampas dan membakar 10 buku-buku. Tepatnya pada malam 10 Mei 1933, sekitar 70.000 orang berkumpul di Open Park, Berlin. Mahasiswa mengangkut lebih 20.000 buku dengan truk dan kendaraan lain ke situ. Pemimpin mahasiswa Nazi Herbert Kuthar menyampaikan pidato kebencian. Kami melakukan tindakan ini menentang jiwa non-Jerman. Saya menyerahkan semua jiwa non-Jerman ke dalam api, teriaknya di antara massa. Di depan berkobar lautan api yang membakar ribuan buku. 10 Mei 1933, di seluruh kota universitas di Jerman, mahasiswa membakar karya-karya penulis yang tidak sesuai dengan ideologi Nazi. Sejak beberapa pekan sebelumnya, mahasiswa sudah mengambil buku karya penulis dan jurnalis dari perpustakaan publik dan universitas. Bagi mereka, buku-buku itu berisi pemikiran non-Jerman atau penulisnya dinilai musuh nasional sosialistis Nazi. Di antaranya termasuk penulis sosialis, pasifis, dan Yahudi. Rezim Nazi hendak memperangus semua hal yang dianggap bertentangan dengan ideologinya. Buku dibakar supaya tidak diajarkan atau dibaca di kampus, sebuah upaya dengan kekerasan untuk mengendalikan pikiran manusia. Bukan hanya di malam gelap 10 Mei 1933, melainkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam terdapat sebuah cerita yang sejenis dengan cerita tersebut. Dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ia radhiyallahu anhuma berkata, ini adalah nama-nama orang solih dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan agama dilupakan. Barulah patung-patung tadi disembah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang solih meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu sejak masa itu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa patung-patung tersebut belum disembah, padahal patung-patungnya sudah ada pada saat itu? Karena pada waktu itu ilmu agama masih belum dilupakan, hingga orang yang mendirikan patung itu meninggal dunia, barulah ilmu agama pun dilupakan. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari kedua kisah tersebut, yakni tanpa ilmu pengetahuan kita hanyalah sebuah pion yang dapat dimainkan oleh keadaan. Bagaimana cara saya agar suka baca buku?
Pertama, carilah ketakutan yang engkau hindari dan carilah kesenangan yang engkau dekati. Sebagaimana mungkin telah Anda ketahui, ada dua cara untuk mendorong orang mengambil tindakan. Pertama adalah rasa sakit dan kedua adalah rasa senang. Kedua hal itu diketahui sepanjang sejarah. Keduanya merupakan pengaktifasi utama manusia. Singkatnya, Anda bisa membuat orang bergerak dengan memukuli pantatnya pakai kayu atau menggantung wortel segar di hadapan wajahnya. Kebanyakan orang di bidang pemasaran dan psikologi sepakat bahwa motivator yang pertama rasa sakit dan kedua rasa senang. Dan rasa sakit lebih kuat daripada rasa senang. Rasa senang. Anda harus menemukan rasa senang terhadap ilmu. Misalnya Anda ingin menjadi ketua himpunan dari suatu organisasi. Maka dari itu Anda harus mempelajari ilmu kepemimpinan agar Anda bisa menjadi pemimpin yang sangat baik. Dengan Anda menginginkan menjadi pemimpin yang baik, disitulah nanti Anda akan sangat suka baca buku dengan tema kepemimpinan. Temukan rasa takut dari diri Anda. Misal Anda takut dihujat orang karena Anda bodoh, maka jadikan ketakutan itu sebagai pendorong untuk Anda agar Anda jadi giat untuk belajar. Kedua, Anda bentuk identitas diri Anda sebagai seorang pecinta buku. Walau pada awalnya Anda tidak suka baca buku, jika Anda membentuk identitas diri Anda sebagai seorang pecinta buku, disitulah alam bawah sadar Anda nanti akan yakin bahwa Anda seorang pecinta buku. Caranya Anda imajinasikan diri Anda sebagai pecinta buku. Ketiga, baca buku yang Anda sukai. Bacalah buku positif yang paling Anda sukai. Misal, buku kepemimpinan, maka Anda harus baca buku dengan tema kepemimpinan. Keempat, taruhlah buku di tempat yang paling mudah untuk dijangkau dan sering Anda jumpai. Dengan Anda menaruh buku di tempat yang mudah untuk Anda gapai, serta sering sekali Anda jumpai, hal ini akan mengingatkan kepada diri Anda bahwa Anda harus membaca buku tersebut. Kelima, paksa untuk membaca satu paragraf saja. Terkadang hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah memulainya. Maka dari itu Anda harus paksa diri Anda untuk baca satu paragraf atau 2 baris. Keenam, tetapkan target bacaan bagi diri Anda. Tidak usah yang besar-besar, cukup yang kecil-kecil saja, seperti 1 halaman atau 3 halaman pada buku Anda. Ketujuh, bawa buku yang Anda baca seperti Anda membawa baju di tubuh Anda. Yang pasti jangan dibawa ke tempat yang becek atau basah agar tidak merusak buku tersebut. Dan kedelapan, berikan apresiasi bagi diri Anda setiap kali Anda berhasil menyelesaikan setiap target. Jangan anggap buku tersebut sebagai beban bagi hidup Anda. Saya mengerti mungkin Anda pernah kesal sama orang tua atau guru Anda yang pernah memaksa diri Anda untuk membaca buku. Buanglah pikiran Anda jauh-jauh bahwa membaca itu adalah sebuah siksaan yang amat dahsyat, dan masukkan pikiran positif bahwa buku adalah cahaya bagi kegelapan. Kesimpulannya, pertama, carilah ketakutan yang engkau hindari dan carilah kesenangan yang engkau dekati. Kedua, bentuk identitas diri sebagai seorang pecinta buku. Ketiga, baca buku positif yang Anda sangat sukai. Keempat, taruhlah buku di tempat yang mudah Anda jangkau serta tempat yang paling sering Anda jumpai. Kelima, paksa diri untuk memulai. Keenam, tetapkan target bacaan bagi diri Anda. Ketujuh, bawa buku kemanapun Anda pergi.
Dan kedelapan, berikan apresiasi diri yang positif bagi diri Anda. Salam Hype Very Human.